Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Warga Digital dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu yang sudah mengikuti channel kami. Di kesempatan kali ini kami akan berbagi video terkait dengan pembahasan materi Big Data Informatika. Materi ini bisa Bapak Ibu pelajari untuk persiapan ataupun pelajaran dalam mengikuti P3K maupun PPG. Baik Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan Bapak Ibu untuk bisa subscribe di channel kami untuk mengikuti informasi-informasi dari channel kami, dan jangan lupa untuk klik loncengnya sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi yang kami bagikan. Baik, langsung saja Bapak Ibu untuk pembahasan materinya. Di sini kami akan membahas materi Big Data untuk bidang studi informatika. Bapak Ibu bisa menyiapkan kertas ataupun buku untuk catatan-catatan dari materi-materi yang kami bagikan. Langsung saja untuk materinya. Untuk soal yang pertama, di sini ada sebuah software untuk memudahkan para programmer untuk membuat sebuah aplikasi web yang di dalamnya ada berbagai fungsi, di antaranya ada plugin, kemudian konsep untuk membentuk suatu sistem tertentu agar tersusun dan terstruktur dengan rapi. Itu bisa disebut dengan A. Firewall, B. Framework, C. Plugin, D. Big Data, E. Website. Silakan Bapak Ibu untuk bisa memilih jawabannya. Baik, Bapak Ibu, mari kita bahas untuk sebuah software untuk memudah para programmer untuk membuat sebuah aplikasi web yang di dalamnya ada berbagai fungsi, di antaranya plugin, konsep untuk membentuk suatu sistem tertentu agar tersusun dan terstruktur dengan rapi, bisa disebut dengan, nah ini Bapak Ibu kita bahas. Di sini adalah framework. Framework adalah sebuah software untuk memudahkan para programmer untuk membuat sebuah aplikasi web yang di dalamnya ada berbagai fungsi, di antaranya plugin dan konsep untuk membentuk suatu sistem tertentu agar tersusun dan terstruktur dengan rapi. Kemudian untuk big data di sini adalah sebuah sistem teknologi yang diperkenalkan untuk menanggulangi ledakan informasi seiring dengan semakin bertumbuhnya ekosistem pengguna perangkat mobile dan data internet. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu framework. Nomor selanjutnya, sistem teknologi yang diperkenalkan untuk menanggulangi ledakan informasi seiring dengan semakin bertumbuhnya ekosistem pengguna perangkat mobile dan data internet disebut A. Framework, kita ulangi. Untuk yang A. Firewall, yang B. Framework, yang C. Plugin, yang D. Data, Big Data, E. Website. Tadi sudah dibahas di soal sebelumnya. Di sini ada sebuah teknologi yang diperkenalkan untuk menanggulangi ledakan informasi, itu seiring dengan semakin bertumbuhnya ekosistem pengguna perangkat mobile dan data internet, yaitu disebut dengan, jawabannya tadi sudah dibahas di soal sebelumnya, yaitu adalah Big Data. Nomor selanjutnya, kecepatan proses aliran data dan real time merupakan salah satu karakteristik dari big data, yaitu
A. Volume, D. Variety, yang C. Vibratory, yang D. Velocity, yang E. Actual. Silakan Bapak Ibu untuk bisa memilih jawabannya terlebih dahulu. Baik, untuk nomor 3 pembahasannya di sini ada volume. Volume di sini berkaitan dengan ukuran media penyimpanan data yang sangat besar atau mungkin tak terbatas. Nah, big data memiliki jumlah data yang sangat besar sehingga dalam proses pengolahan data dibutuhkan suatu penyimpanan yang besar dan dibutuhkan analisis yang lebih spesifik. Kemudian yang fact ada velocity, yaitu big data memiliki aliran data yang cepat dan real time. Velocity dapat diartikan sebagai kecepatan proses. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada variety, yaitu big data memiliki bentuk format data yang beragam, baik terstruktur ataupun tidak terstruktur, dan bergantung pada banyaknya sumber data. Nah, variety berarti tipe atau jenis data yang dapat diakomodasi. Jadi di sini nomor 3, kecepatan proses aliran data dan real time merupakan salah satu karakteristik dari big data, yaitu ada velocity. Jawabannya adalah velocity di sini, yaitu big data memiliki aliran data yang cepat dan real time. Jadi Bapak Ibu, karakteristik dari big data itu ada 3, yaitu volume, velocity, dan variety. Nomor berikutnya, teknologi big data memiliki kemampuan untuk menangani berbagai variasi data. Nah, secara umum ada 2 kelompok data yang harus dikelola, yaitu A. Data terstruktur dan tidak terstruktur, B. Data langsung dan tidak langsung, C. Data integrasi dan tidak terintegrasi, D. Data penting dan tidak penting, D. Data akuisisi dan tidak akuisisi. Silakan Bapak Ibu untuk bisa memilih jawabannya. Baik, kita bahas. Teknologi big data memiliki kemampuan untuk menangani berbagai variasi data. Nah, ini ada dua kelompok data yang harus kita kelola, yang harus dikelola. Yang pertama yaitu data terstruktur. Apa itu data terstruktur, Bapak Ibu? Yaitu kelompok data yang memiliki tipe data, format, dan struktur yang telah terdefinisi. Nah, di sini yang pertama adalah data terstruktur, yaitu kelompok data yang memiliki data format dan terstruktur yang telah terdefinisi. Nah, sumber datanya dapat berupa data transaksional, yaitu lab data, kemudian tradisional RDBMS, dan file CSV dan spreadsheet. Ini adalah termasuk contoh dari data terstruktur. Kemudian data tidak terstruktur di sini adalah kelompok data tekstual dengan format tidak menentu atau tidak memiliki struktur melekat, sehingga untuk menjadikannya data terstruktur membutuhkan usaha, tools, dan waktu yang lebih. Nah, data ini dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi internet seperti data URL logs, media sosial, email, blog, video, dan audio. Itu Bapak Ibu. Jadi ada 2 kelompok data yang harus dikelola, yaitu data terstruktur dan data tidak terstruktur. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor berikutnya, berikut ini yang tidak termasuk tahap pengelolaan big data, tidak termasuk dalam pengelolaan big data, serta perangkat bantu tools yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemrosesan pada tiap tahap
yaitu A. Accurate, B. Actual, C. Access, D. Analysis, Analytic, kemudian yang E adalah Application. Baik, jawabannya kita bahas di sini. Ada sebuah accurate, yaitu berhubungan dengan sumber dan cara mendapatkan data. Kemudian ada access, kemudian berhubungan dengan daya akses data. Data yang sudah dikumpulkan memerlukan tata kelola, integrasi, storage, dan computing agar dapat dikelola untuk tahap berikutnya. Nah, perangkat untuk pemrosesan processing tools menggunakan ada Hadoop, kemudian NVIDIA, sudah Twitter Storm, dan GrabLab. Sedangkan untuk manajemen penyimpanan data storage tool itu menggunakan Neo4j, kemudian Titans, kemudian ada HDFS. Sedangkan analisis itu berhubungan dengan informasi yang akan didapatkan hasil pengelolaan data yang telah diproses. Analitik yang dilakukan dapat berupa deskriptif atau penggambaran data, diagnostik atau mencari sebab akibat berdasar data, prediktif, memprediksi kejadian di masa depan, maupun preskriptif analisis, yaitu merekomendasikan pilihan dan implikasi dari setiap opsi. Tools untuk tahap analisis menggunakan MLPHCK dan MAHOUT. Kemudian yang terakhir ada application, yaitu terkait visualisasi dan reporting hasil dari analitik. Nah, jadi di sini adalah berikut ini yang termasuk tahap pengelolaan big data serta perangkat bantu tools yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemrosesan tiap tahap, yaitu jadi adalah yang A adalah berhubungan dengan sumber, yang B berhubungan dengan daya data, kemudian yang C adalah terkait visual dengan reporting hasil analitik. Tool untuk tahap ini adalah jadi jawabannya adalah akses ya Bapak Ibu. Untuk jawabannya adalah akses atau poin yang C. Kemudian nomor berikutnya, membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih tepat dan akurat berdasarkan data serta mengetahui tren pasar dan keinginan konsumen, merupakan pemanfaatan big data pada sektor A. Bisnis, B. Publik, C. Perdagangan, D. Pertanian, yang E. Perekonomian. Jawabannya di sini ada pemanfaatan big data pada sektor bisnis, yaitu perusahaan yang bergerak dalam sektor bisnis memiliki orientasi utama pada pencapaian margin laba setinggi mungkin atau profit oriented. Berbagai informasi penting dapat dihasilkan dari big data yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan bagi pimpinan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan big data pada sektor bisnis, yaitu yang pertama mengetahui respon masyarakat terhadap produk-produk yang dikeluarkan melalui analisis sentimen di media sosial. Yang B, membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih tepat dan akurat berdasarkan data. Yang C, membantu meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan. Yang D, perencanaan usaha dengan mengetahui perilaku pelanggan seperti pada perusahaan telekomunikasi dan perbankan. Yang E, mengetahui tren pasar dan keinginan konsumen. Di soal tadi pertanyaannya adalah membantu perusahaan mengambil keputusan
yang lebih tepat dan akurat berdasarkan data serta mengetahui tren pasar dan keinginan konsumen. Itu merupakan pemanfaatan big data pada sektor, yaitu pada sektor bisnis. Di sini sudah kita ketahui bahwa tren pasar dan keinginan konsumen yaitu termasuk ke dalam pemanfaatan big data pada sektor bidang bisnis. Jadi jawaban yang tepat adalah yang poin A, itu bisnis. Nomor 7, salah satu kebutuhan dalam big data infrastruktur yang mengacu pada aliran data dengan kecepatan tinggi dan ragam yang bervariasi, yaitu yang A, data organization, yang D, data acquisition, yang C, data analysis, D, data struktur, E, data aktual. Baik, jawabannya di sini kita bahas. Salah satu data kebutuhan dalam big data infrastruktur yang mengacu pada aliran data dengan kecepatan tinggi dan ragam yang bervariasi, yaitu kita bahas Bapak Ibu untuk data analisis. Kita ke data analisis, yaitu karena data tidak selalu bergerak selama fase organisasi, alasan ini juga dapat dilakukan dalam lingkungan distribusi di mana beberapa data akan tinggal di mana data itu awalnya disimpan dan diakses secara transparan dari sebuah data warehouse. Kemudian yang selanjutnya ada data acquisition, yaitu tahapan akuisisi salah satu perusahaan besar dalam infrastruktur pada hari-hari sebelum big data, karena big data mengacu pada aliran data dengan kecepatan yang lebih tinggi dan ragam bervariasi. Kemudian data organization adalah istilah data pergudangan klasik pengorganisasian data, itu disebut dengan integrasi data. Karena data volume atau jumlah data yang sangat besar, ada kecenderungan untuk mengatur data pada lokasi penyimpanan aslinya, sehingga menghemat waktu dan uang dengan tidak memindah-mindahkan data dengan volume yang besar. Infrastruktur yang diperlukan untuk mengatur data yang besar. Jadi, salah satu kebutuhan dalam big data infrastruktur yang mengacu pada aliran data dengan kecepatan tinggi, ini mengacu pada kecepatan tinggi dan ragam bervariasi, yaitu data acquisition, yaitu jawaban yang tepat adalah yang poin B, yaitu data acquisition. Kemudian nomor 8, berikut ini yang tidak termasuk aplikasi big data, yaitu A, apa aja head of, B, apa aja Spark, C, apa aja struktur, D, apa aja Hive, yang D, apa aja Storm. Baik, kita bahas jawaban yang tepat. Apa aja? Oke, kita ke apa aja head of, yaitu adalah proyek dengan kode sumber terbuka yang dikelola oleh Apache Software Foundation. Head of digunakan untuk perhitungan yang andal, dapat diukur, didistribusikan, tetapi juga dapat dieksploitasi sebagai penyimpanan file dengan tujuan umum yang dapat menyimpan petabyte data. Kemudian Apache Spark, yaitu daftar kerangka kerja big data terbaik kami, dilanjutkan dengan Apache Spark. Ini adalah kerangka kerja open source yang dibuat sebagai solusi yang lebih maju dibandingkan dengan Apache Head of, kerangka awal yang dibangun khusus untuk bekerja dengan big data. Kemudian ada Apache Hive, yaitu Apache Hive dibuat oleh Facebook untuk menggabungkan skalabilitas salah satu
alat big data yang paling populer yang banyak diminati. Kemudian ada MapReduce, yaitu algoritma untuk pemrosesan paralel volume data mentah besar yang diperkenalkan oleh Google pada tahun 2004. Kemudian yang terakhir adalah Apache Storm, yaitu Apache Storm adalah solusi terkemuka yang berfokus pada bekerja dengan aliran data besar secara real time. Jadi di sini ada beberapa aplikasi big data, yaitu satu ada Apache Hadoop, kemudian Apache Spark, kemudian Apache Hive, dan kemudian ada Apache Reduce, dan ada Apache Storm. Jadi dari sekian yang tidak ada, yaitu yang tidak termasuk ke dalam aplikasi big data adalah Apache Structure. Nomor berikutnya, gambar di bawah ini merupakan arsitektur dari aplikasi big data. Nah, ini gambar seperti ini Bapak Ibu, yaitu merupakan arsitektur dari aplikasi big data. Yang A, Apache Hadoop, yang B, Apache Spark, C, Apache Hive, D, Apache Structure, E, Apache Storm. Baik, kita lihat pembahasannya. Ini Bapak Ibu, ada beberapa gambar kerja dari arsitektur dari aplikasi big data. Yang pertama, aplikasi Apache Hive arsitektur itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ada arsitektur Apache Spark, itu bentuknya seperti ini. Kemudian ada Apache MapReduce. Di sini MapReduce, yaitu bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ada Apache Hadoop System, ini bentuk arsitekturnya. Kemudian ada Storm arsitektur, itu bentuk arsitekturnya seperti ini. Jadi di soal seperti ini itu merupakan arsitektur dari arsip Hive. Itu jawaban yang tepat. Di sini adalah yang C. Nomor 10, nomor terakhir Bapak Ibu, ada 10 soal di sini. Nomor 10, gambar di bawah ini merupakan cara kerja dari, nah ini ada sebuah gambaran atau cara kerja dari A, Hadoop HDFS, B, Hadoop MapReduce, yang C, Hadoop YARN, kemudian yang D ada Hadoop Common, E, Hadoop OSIsoft. Baik, kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Untuk cara kerja dari big data di sini ada 3 Bapak Ibu. Yang seperti ini merupakan dari sistem atau cara kerja dari HDFS. Ini Bapak Ibu bisa kita lihat. Kemudian yang ada cara kerja seperti ini merupakan gambar dari cara kerja YARN. Kemudian untuk yang bawah di sini adalah gambar cara kerja dari MapReduce, yaitu dari ketiga ini yang merupakan dari cara kerja HDFS adalah yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini gambarannya adalah dari YARDS. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 itu merupakan cara kerja dari HDFS, yaitu yang poin A. Demikian Bapak Ibu yang bisa video yang kami sampaikan, pembahasan materi yang
bisa kami sampaikan mengenai materi Big Data Informatika. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang membutuhkan untuk bahan belajar baik untuk P3K maupun PPG, khususnya di bidang informatika. Sekali lagi Bapak Ibu, kami sampaikan semoga ini bisa bermanfaat, dan bila mana ada pembahasan yang kami sampaikan banyak kekurangan dan kekeliruan, mohon untuk koreksinya silahkan Bapak Ibu bisa disampaikan di kolom komentar. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan Bapak Ibu untuk subscribe, dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang bisa kami sampaikan mengenai pembahasan soal informatika baik untuk P3K maupun PPG. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.